Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu bersama-sama, ada mahasiswa, ada dosen, dan juga ada tamu kita, yaitu Bapak Dr. Insinyur Widodo Puji Mulyanto MT. Saya mendapat informasi dari agenda kegiatan insyaallah itu kepada murid dari Pak Nasir, murid dari Pak Agung. Jadi ini sudah dua generasi nih Pak Widodo. Sehingga mudah-mudahan dengan dua generasi itu tentu asam garamnya tentu Pak Widodo lebih banyak dari kita yang ada di sini. Tapi kita juga sudah lama Pak Widodo ternyata. Lebih dari 20 tahun juga, ini 20 tahun, ada yang 25 tahun ya sudah mengajar ya, tidak terasa. Ingatan kita kembali sekitar 15 tahun yang lalu, di mana kita juga mendapatkan yang namanya program hibah kompetisi ya, A2. Itu juga mirip-mirip kegiatannya, dan saya tahu Pak Dirjen yang sekarang itu ternyata memang juga bercetus dari kegiatan PSDB, hibah-hibah itu, sehingga polanya juga hampir sama. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga bisa meningkatkan gairah kita sebagai dosen untuk selalu terpacu untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan juga untuk mengembangkan modul-modul pembelajaran yang lebih relevan. Karena saat ini pemerintah dengan program Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu juga akan memberi opportunity yang besar kepada adik-adik mahasiswa untuk menggali pengetahuan, pengalaman, berinteraksi dengan dunia usaha, dunia industri, dengan kampus lain. Dan tentu saya berharap mudah-mudahan dari kuliah atau workshop pada pagi hari ini untuk peningkatan kompetensi mahasiswa di dalam perencanaan PLTS on grid misalnya ya, dan tentu pengembangan model pembelajaran EBT bagi dosen ya, dosennya dulu ya yang perlu diberikan pencerahan, dan kemudian anak-anak bisa nanti setelah workshop ini punya gambaran bagaimana merencanakan PLTS sebagai upaya kita untuk kemudian meningkatkan penggunaan ataupun produksi dari energi baru terbarukan. Mengingat saat ini kan BBM juga sudah nggak main-main itu, jadi memang ya, tapi itu juga bisa dijadikan motivasi agar adik-adik ya jangan juga protes naik tapi ke Indomaret yang sebelah rumah naik motor gitu. Kan itu hidupnya ya, protes BBM tapi ketika ke Indomaret yang hanya 10 meter aja naik motor gitu kan. Itu juga artinya memang budaya untuk kemudian hemat energi, kemudian budaya ramah lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, mematikan listrik, AC yang tidak terpakai, itu juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga sivitas akademika maupun sebagai manusia dalam pergaulan kita di dunia global gitu. Karena hemat energi ini juga harus menjadi satu behavior, satu sikap gitu, sehingga juga nanti suatu masa sebanyak apapun uang yang kita miliki, tapi kalau yang dibeli tidak ada kan tidak bisa juga begitu. Jadi soalnya bukan soal kemudian berapa mampu kita membeli energi untuk kita gunakan, tapi ya soalnya ketersediaan. Saya kira itu tidak berpanjang lebar, nanti karena bukan saya yang ditunggu, karena yang ditunggu kuliahnya Pak Dr. Insinyur Widodo. Demikian, dan karena saya diminta membuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap bila Allah Subhanahu wa taala Tuhan Bahasa, kita buka acara workshop ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita dan institusi kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf apabila terlalu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ghfir lana wa liman ahabba wa ahsana alaina wa likaffatil muslimin ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah kegiatan kami, yaitu workshop untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam perencanaan PLTS. Bagaimana masih semangat ya adik-adik mahasiswa? Minum kopi, sudah ada snack, mungkin bisa memberikan semangat untuk bisa mengikuti materi apa yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber pada pagi hari ini. Tadi seperti disampaikan Pak Dekan, Pak Dr. Widodo Puji Mulyanto, tadi secara kegiatannya sebagai staf pengajar atau dosen di jurusan Teknik Elektronik Institut Teknologi Nasional Malang, tetapi beliau juga sebagai praktisi juga karena melihat kurikulum vitae-nya sangat banyak sekali. Beliau berkecimpung di dalam dunia sistem tenaga listrik, khususnya pembangkitan, baik dari pembangkitan konvensional dalam hal ini adalah dari PLTU, mitra dari PLN dan sebagainya, dan juga yang sekarang adalah energi terbarukan khususnya PLTS. Jadi disampaikan kapasitasnya sekitar 1,5 mega atau 500 kW. Untuk skala institusi pendidikan ataupun institusi pemerintahan itu cukup besar ya dalam ini. Di Lombok sendiri sebenarnya nggak ada 3 kali 7 mega ya. Nanti bagaimana kalau di investor PLTS lebih mengarah ke bukan di Jawa tetapi di Lombok atau di luar Jawa. Nanti mungkin bisa ditanyakan atau diberi pengalaman dari Pak Dr. Widodo. Dan untuk saya baca bilang, jadi Pak Widodo dokternya malah teman satu angkatan dari Pak Dr. Misbahudin. Jadi di UI beliau sudah menamatkan 3 tahun yang lalu. Saat ini mengajar di Institut Teknologi Nasional Malang. Pengalaman beliau dan cukup banyak kalau saya kerjakan satu persatu, tetapi dari ringkasnya Pak Widodo sudah berkecimpung di dalam dunia pembangkitan mulai dari tahun 90 ya sampai sekarang, mitra dari PLN, baik PLTU, kemudian PLT NGU, PLTU, dan sebagainya, termasuk energi terbarukan. Kemudian sehari-hari Bapak Widodo mengajar konversi energi, kemudian PLC dan sistem SCADA. Tapi nanti yang menarik sistem SCADA, mungkin Bapak mengajar di sini juga ada. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Dr. Widodo Puji Mulyanto untuk mempresentasikan, mungkin tidak terpaku pada tema hari ini, mungkin juga bisa sharing bagaimana. Saya boleh sambil duduk biar nggak capek ya. Baik, jadi hari ini saya merasa tidak datang di tempat yang asing, seperti nggak tahu, saya jalan ke sini tapi rasanya nggak kayak rumah sendiri gitu ya. Saya baru sekali, itu 2 kali ini saya ke sini. Atau mungkin karena dulu
Atau di sini ada bapak-bapak yang dulu pernah menjadi bekas mahasiswa saya mungkin ya. Kita nggak di tempat yang asing. Jadi sebelumnya sebelum saya mulai acara ini, saya ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Pak Jul, Pak Sejul, Bapak dosen yang lain yang sudah berkenan untuk mengundang kami, untuk mengajak diskusi dengan kami, untuk sharing pengalaman dengan kami. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini benar-benar ada manfaatnya untuk kita semua. Kalau ngomong-ngomong masalah strategi untuk memperkuat itu tadi di atas ini saya lihat ada peningkatan kompetensi mahasiswa dia. Hari ini saya sedikit tidak mengikuti yang tadi Mas pengacara sampaikan ya, pembelajaran untuk strategi pembelajaran yang masih ada yang tambah lagi. Mohon maaf nanti saya serahkan ke bapak-bapak pengajar di sini aja untuk mengkondisikan nanti strategi mengajar untuk materi ini seperti apa. Saya sampaikan topiknya aja. Nanti mau dikemas seperti apa, monggo saya serahkan dari bapak-bapak di jurusan, bapak dosen, mulai dari Pak Maksud, Pak Sekjurnya, monggo. Saya akan cerita pengalaman saya tentang pembangkit listrik tenaga surya ini. Nah, kebetulan kalau saya lihat di atas itu kan dituliskan on-grid gitu ya. Yang tidak kalah pentingnya itu saya tulis di sana kan kita ya paling tidak tahu masalah teknis, tapi juga sampai tidak tahu tentang regulasinya. Jadi kalau bisa ilmunya lengkap gitu ya. Kita mempunyai teknis toh, tapi ternyata nanti begitu kita mau implementasi ke lapangan, kita sambung-sambung karena nggak tahu masalah regulasi, kan juga kurang lengkap saya kira. Sebetulnya ada satu lagi, mudah-mudahan nanti kalau waktunya cukup ya kita tambahkan aja dalam bentuk diskusi aspek finansial. Ini bagi orang elektro dan peminatan ketenaga listrikan ini hukumnya wajib untuk tahu ini. Apa intermitensi sebetulnya? Kalau bahasa Jawanya sifat sageleme dhewe gitu ya, sakarepe dhewe gitu ya. Semaunya sendiri gitu ya. Jadi kalau pas sinar matahari terang dia ngeluarin daya maksimal. Nanti tahu-tahu ada sekawanan awan lewat numpang lewat di atasnya pembangkit itu, tahu-tahu ya power itu drop kan? Karena radiasi matahari tertutup oleh si awan itu. Nah, hasilnya apa? Waktunya pasti menurun dengan drastis. Nah, ini yang bahaya. Ini dampaknya tidak sepele tapi bahaya kalau dia di on-grid. Kalau di on-grid tidak bahaya karena ada baterai yang mengkompensasi. Kalau di on-grid kita kan tidak punya baterai. Ini penyakitnya ini terasa sekali, nanti dampaknya ini yang merasakan ini pihak PLN yang punya grid. Misal sudah, oke, saya di Lombok ini kebetulan 300 MW mungkin total. Kemudian ada orang punya duit, saya mau pasang 100 MW di Lombok PLTS. Kelihatannya senang dibantu 300 MW. Tapi coba Anda bayangkan pada saat kita punya beban penuh 200 MW, yang 100 dipikul oleh PLTS, yang 100 dipikul oleh PLTU dan PLTD. Tahu-tahu ada awan berbondong-bondong lewat di atasnya PLTS itu. Dalam waktu sekejap dari 100 MW turun menjadi 5 MW misalnya. Apa yang terjadi? Kira-kira dari gridnya? Tidak stabil. Pasti antara pembangkit dan beban terjadi kondisi yang timpang kan? Kalau timpang pasti frekuensi dampaknya akan turun.
Kalau frekuensi turun, pasti sistem grid ini kan berusaha untuk mempertahankan frekuensi kan, dengan meminta pembangkit untuk angkat power itu. Nah, ini yang mungkin belum disadari, agak belum dipahami. Untuk ngangkat 0 sampai 100 MW di kelompok ini dalam waktu hanya berapa detik, kira-kira pembangkit apa yang bisa ngangkat itu? Yang paling cepat apa? Wah, bisa. Anda kalau buat godok air dulu kan, belum sempat godoknya matang, sudah oleh dulu. Nah, yang paling cepat kan diesel dan PTG pun masih juga kalah dengan diesel. Diesel pun ordernya waktunya kira-kira 2 detik bisa. Anda masih lari untuk nyetak diesel ini kan? Nah, kalau belum sempat, frekuensi sudah turun, di gardu induk sana kan ada proteksi, ada frekuensi relay kan? Belum sempat itu si relay udah teriak-teriak, dia teriak-teriak 2 second nggak ditanggapi ya disikat aja CB-nya kan? Daripada nanti throttle asnya berbenua ya dilepas aja gitu. Kalau nggak ini bisa patah powersnya di PLTU itu, karena nggak imbang. Kalau yang di bawah 49, alarm 48 pegal pasti. Kalau sudah satu lepas, temannya nggak kuat juga kan? Lepas lagi ada frekuensi yang lain. 1, 2, 3, ya udah habis. Kelompok ini bisa dari awal. Dari LA. Mulainya kan kalau misalkan PLT itu kan apa namanya membutuhkan ruangan yang besar ya. Nah, saya itu pernah pikir kenapa nggak disusun aja, kan cahaya itu kan bisa efeknya tidak bisa dibiaskan, bisa dipantulkan, bisa dibelokkan ya. Nah itu pertanyaannya kenapa di itu aja disusun itu terus di cahayanya itu dipantulkan, dibelokkan atau dibiaskan gitu Pak. Tapi Setelahnya itu. Jadi benar sekali Mas itu bagus. Pada intinya pasti bisa seperti itu. Pada intinya ya, pada intinya bisa. Tapi yang perlu dicatat Mas, ya, untuk sifat dasar dari sinar matahari itu dari pagi sampai sore itu kan arahnya nggak tetap ya Mas ya, kan berjalan. Kalau Anda bisa mengkondisikan itu, oke, bisa. Tapi kalau nggak bisa mengkondisikan, suatu saat kalau juga ditumpuk, pasti temannya kena shading. Nanti saya akan memaparkan di sini efek shading dari tinjauan kita di bidang reka listrik sebenarnya ya, dan dampaknya apa. Efek shading ini paling penting dalam perencanaan sistem PLTS. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi kuncinya, jawabannya, kalau Anda bisa mengkondisikan dengan perjalanan arah sinar matahari tadi, intinya bisa. Tapi kembali lagi, kalau kita mengkondisikan itu, kalau orang Jawa bilang Jerbasuki mau beo gitu ya, kan kita membutuhkan alat untuk mengkondisikan arah matahari ini kan. Nah ini kan butuh kemudian butuh alat gitu ya. Ujung-ujungnya nanti dikembalikan. Anda membuat alat ini jangan sampai bulu nyamuk pakai palu tadi ya, harus seimbang. Saya kira gitu Pak. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan saya Pak. Yang pertama untuk PLTS on grid. Yang pertama adalah bagaimana aspek meteringnya terkait dengan perubahan kapasitas produksi energi listrik yang diakibatkan PLTS. Apakah nanti meteringnya itu 2 arah atau 1 arah Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita mau menjual energi listrik ke PLN, bagaimana penentuan harga
KWH-nya, harga listrik KWH-nya Pak, ya, itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi mohon maaf saya tidak menggurui, hanya share aja ini ya, share pengalaman ya. Pertama tadi bagaimana tentang meteringnya gitu Pak ya. Ya, jadi untuk metering kalau kita pasang PLTS yang on grid, yang kita sudah punya ijab dengan PLN, itu ada ijabnya dalam bentuk SPJBTL Pak, surat perjanjian jual beli tenaga listrik antara kita dengan PLN. Kalau sudah diijab tanda tangan bersama Bapak dengan PLN, nanti suratnya turun. Beberapa hari berikutnya KWH meter yang di Bapak, kalau di rumah ya KWH meter di rumah, kalau di kampus ya di kampus ini, sama PLN dilepas, diganti dengan KWH meter tipe ekspor impor. Jadi di dalam satu KWH itu sebetulnya ada dua KWH meter. Yang satu KWH yang ukur yang keluar misalnya kita ekspor ke PLN ya, itu diukur berapa KWH. Satunya lagi ada yang masuk diukur sebetulnya secara fisik, mungkin CT-nya ada 2, PT-nya 1, ya, sensornya untuk arus sendiri, sensornya sendiri dikalikan ada lagi sudut pasangnya, kan kita sudah dapat nilai KW, dikalikan waktunya jadi KWH. Sehingga KWH meternya itu KWH meter khusus, KWH meter ekspor impor. Nah, berikutnya pertanyaannya, hitung-hitungannya gimana gitu Pak ya ke PLN. Nah, ini ada regulasi tahun 2018 dan regulasi tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Saya yang kontrak di TN itu menggunakan aturan lama, 3 bulan deposit saya ngumpul tidak saya gunakan, nggak diambil, sama PLN dihanguskan. Di sini Pak kan di PLTS off grid itu menggunakan baterai. Nah, penggunaan baterai itu kira-kira kurang lebih 5 tahun Pak ya. Setelah 5 tahun harus diganti. Nah, pertanyaan saya itu apakah ada regulasi dari pemerintah terkait dengan pengolahan baterai bekas PLTS setelah 5 tahun pakai? Karena kan baterai itu, limbah baterai itu termasuk limbah B3 Pak. Nah, kalau usia baterai 5 tahun itu dari pengalaman praktis ya, rata-rata daya simpannya sudah sangat menurun drastis. Kalau daya simpan menurun itu apa? Artinya panen energi kita ini kita titipkan, yang kita titip ini sudah bolong-bolong gitu ya, jadi ngambil lagi juga yang kita ambil tidak sebanyak yang kita titipkan. Kalau kemudian masalah regulasi pengolahan baterai, limbah baterai itu, jujur saya tidak berkecimpung di bidang apa itu kan di aspek lingkungan. Ya. Saya tidak mempelajari itu banyak. Tapi saya yakin kalau peraturan tentang penanganan limbah B3 itu ada undang-undangnya di Kementerian Lingkungan. Mohon maaf saya detailnya memang tidak masuk ke arah bidang dari lingkungan. Mungkin bapak-bapak teman kami di TNI kan ada jurusan lingkungan juga ya, mungkin di sana ya mungkin bisa bantu nanti. Jadi mohon maaf, saya memang jujur tidak mempelajari ke situ. Terima kasih Pak Agung. Begini Pak Wid, kami juga kebetulan apa namanya Mikipannya dari REKA itu membuat smart farming untuk di daerah-daerah yang kering. Nah, yang kami buat itu bagaimana sistem irigasinya. Persoalannya di daerah kering itu jauh dari listrik, jaraknya jauh, bahkan susah kalau kita mau tarik kabel situ. Dan memang karena dia kering, lalu kemudian kita buat sumur ke dalamnya sampai 60 meter. Sehingga karena dia dalamnya 60 meter, saya hitung untuk pompa itu butuh daya 750 watt untuk bisa menarik dan mendorong air itu naik ke tandon gitu. Nah, kira-kira kalau tidak listrik saya mau pakai PLTS itu gimana kira-kira solusinya? Terima kasih. Ya, untuk pompa air itu tadi
Iya. Butuhnya berapa kW kita itu pakai kurva energi. Iya. Nah, kita beli ini aja, sehingga aki nggak terlalu banyak. Itu yang solusi pertama. Sudah ada akinya di sini? Belum. Ini nggak usah pakai aki, Nggak usah pakai bisa aki. jalan kalau memang sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Tapi dipakai aki pun kan hanya kecil aja, sekedar dia bisa untuk hidup. Bukan untuk hidupnya si ininya, si alatnya ini. Iya. Ini cara solusi yang murah karena aki kan mahal, pakai gede kan mahal. Iya. Jadi aki kecil aja kan lebih ekonomis. Solusi kedua itu ada inverter, Pak, yang memang dirancang untuk pompa air tanpa aki. Itu ada. Produk itu saya punya mereknya, kemarin pernah datangi salah satu supplier menawarkan itu. Jadi memang khusus untuk pumping di pumping itu, Pak. Jika kita nggak investasi baterai, timbun aja nanti di tandor yang agak tinggi dikit, dihitung kebutuhannya berapa, itu bisa solusi jangka panjang. Tidak seperti di ibu tadi harus merawat baterai, itu kayak merawat bayi aja. Susah. Kan kalau menaikkan air ke tanah kan ya cukup di siang hari misalnya, pagi hari saja kan. Nah makanya malamnya itu tadi kita simpen di tandor itu kan. Simpen energi kan situ sebenarnya. Ya, kalau malam butuh kan ya ngambil dari tandor aja kan. Nah itu sudah simpen energi, itu gantinya aki kan. Iya. Jadi beli inverter khusus untuk pumping. Ada. Itu Pak Miban mungkin bisa. Iya. Kasih banyak Pak itu. Berikutnya saya ini yang faktor-faktor yang mengaruhi panen energi tadi dari modul fotovoltaik ini. Kalau kita baca 1, 2, 3, 4 ini nanti ada perlu nggak ini PowerPoint saya ini? Kalau perlu di copy nanti dibaca sendiri ya. Kalau pakai sedikit ini kan capek nanti habis waktu. Saya ambil yang nomor 3 ini tadi yang saya bilang setting tadi. Nah ini yang penting. Juga yang nomor 4 ini. Ternyata temperatur pada modul itu mempengaruhi panen energi juga. Jadi di setelah panen itu, kalau orang bayangkan awal itu panas katakan di Arab Saudi sana itu akan menghasilkan energi lebih, ternyata malah enggak. Jadi makin naik temperatur itu ada koefisien faktor yang malah justru menurunkan proses konversi energinya. Di tempat saya itu ada di satu titik itu kan dikasih sensor iradiasi ya. Kemudian ditempeli lagi ada sensor temperatur. Pada saat temperaturnya tinggi itu justru panen energinya itu turun. Tapi kalau dingin pada kondisi siang itu malah panennya banyak. Sehingga kalau orang dimasang pembangkit dalam ukuran yang sama di Surabaya dengan di Malang, itu panennya ternyata banyak di Malang karena lebih tinggi. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Makanya di sistem monitoringnya PLTS itu selain ada sensor iradiasi, ada juga sensor temperaturnya. Nih masalah bayangan setting pada solar TV ini yang mudah-mudahan melengkapi jawabannya Mas Du bagus tadi ya. Setting ini jadi masalah penting kalau Anda merancang suatu PLTS. Jangan sampai dalam kurun waktu sepanjang waktu pagi sampai sore itu ada salah satu aja lembaran PV-nya itu ada bayangan. Ya kalau duduk bulan pasti ada bayangan iradiasi pasti turun, itu pasti ya. Tapi ada hal yang lebih bahaya lagi. Nah, kalau spot itu ya, masih sudah paham tadi ya. Sasarannya adalah bahayanya hotspot itu. Nah, ini untuk menghindari efek setting ini tentunya secara fisik aja, jangan sampai ada bayangan pohon, bayangan bangunan, baik mulai pagi, siang sampai sore. Disurvei dengan benar, diletakkan nanti kita masang si solar cell ini, jangan sampai pagi sampai sore itu ada yang tertutup penghalang, obstacle. Nah, caranya macam-macam. Ini didesain mungkin dicarikan tempat yang lebih tinggi levelnya. Kalau dia lebih tinggi levelnya dari sekitarnya kan pasti dia lebih aman dari sensing. Kemudian ini, tadi Mas ini mau ditumpuk malah ya.
Gimana Pak kalau ditumpuk gitu kan? Ini jangan ditumpuk, dijejer aja. Kalau jaraknya ini tidak memadai, suatu saat sore ini masih kena ini ada bayangan ini, udah kelihatan. DC box pembayaran, kemudian isinya apa saja, kemudian STC, solar test controller, kemudian ada inverter. Jadi semua itu ya tuntutan-tuntutan dari sistem PLTS ini. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat. Kita buka sesi diskusi. Silakan. Mungkin 2 pertanyaan. Silakan Pak Supriyono pertama. Saya itu aku wajib memenuhi persyaratan teknis ketua pada lampiran 3 Permen 19. Yaitu yang ada maksimum short circuit level 10% dari short circuit penyulam. Bagaimana jika di PLTS itu ternyata short circuit kita itu lebih besar daripada short circuit penyulam di tempat PLN itu yang akan disambung? Apakah kita harus buat penyulam lagi? Buat penyulam nyari penyulam PLN yang short circuit yang bisa mampu itu, atau ada kompensasinya gitu? Kesimpulannya Pak, itu kan kenapa disebutkan 10%? Kalau 10% sumbangan, artinya kalau kita sebelum pembangkit kita masuk, short circuit di situ katakan cuma 12 KA, Pak ya. Kemudian kita masuk menjadi 13 KA. Kita kan berarti berapa persen cuma itu? Di bawah 10% katakan ya. Itu aman dalam arti apa? Nanti kita tidak perlu lagi, misalnya kalau tadi sudah ketemu 12 KA, alat-alat PLN di situ biasanya kan dirancang sudah di atasnya 12 itu misalnya 25. Kalau dengan Bapak masuk satu aja tambahannya 1 KA dan 13 KA kan masih di bawah 25. Nah disitulah nanti kalau ada apa-apa, ada short circuit, alatnya PLN nggak akan rusak. Dan itu nanti dibuktikannya di bawah itu, studi penyambungan itu harus dibuktikan. Kalau ternyata lebih bagaimana? Gitu kan Pak? Salah satu nanti caranya si pengembang ini harus mau mengupgrade alat PLN yang kelewatan tadi, sehingga CD-nya gitu Pak, di upgrade CD PLN-nya. ya CD mungkin ada recloser ya, reclosernya harus dinaikkan apa kapasitas ST-nya dan seterusnya. Asalkan nanti ujung-ujungnya sistem jaringan dapat beroperasi normal tanpa ada risiko. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Di sini ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Pak, terkait bagaimana menentukan kapasitas PLTS rooftop on grid ini yang sesuai dengan ekonomis. Itu yang pertama. Dan kedua, mungkinkah menambah kapasitas PLTS di masa mendatang? Itu yang kedua. Dan yang terakhir itu, apakah penerapan standar kualitas modul fotovoltaik ini sudah diatur dan mendapat SNI dari BSN? Terima kasih. Baik, yang pertama dulu ya, menentukan kapasitas untuk PLTS on grid ya. Jadi kan contoh ya, aturan yang untuk kebutuhan sendiri tadi. Jadi kan sudah saya singgung untuk menyebutkan bahwa usahakan deposit yang kita serahkan ke PLN itu jadi ya. Itu pertama. Yang kedua, kita harus mempertimbangkan lagi minimum elemen kita itu kita manfaatkan. Jangan sampai berlebihan kita memberikan deposit ke jari-jari PLN. Karena apa? Nanti kalau kita kelebihan kan itu nggak dihargai sampai nanti di ujung-ujungnya nanti kan kita dihanguskan kan sayang. Jadi patokannya kita hitung balance ya. Jadi antara kebutuhan kita berapa, kemudian yang kita ekspor berapa, itu diusahakan hasilnya nol. Itu untuk bentukan yang paling optimum, itu untuk on-grid ya. Terus yang kedua tadi tanyanya apakah bisa diekspor ke depan? Iya. Yang jelas bisa ya. Kenapa? Yang jelas kalau solar panel untuk berbesar kan mudah, bisa di stringnya tambah atau di paralel ya. Paralel naikkan. Kemudian inverter kan bisa di paralel juga. Nah ini ada ilmu sendiri. Bagaimana caranya kita memparalel suatu inverter tadi?
Inverter kalau yang inverter on grid itu kan tentunya pasti kerjanya harus paralel. Paling tidak ada satu paralel dengan PLN. Tapi kalau misalnya Anda punya upgrade dengan upgrade paralel bisa nggak? Nah, ini tanya lagi ya. Ini seninya. Nanti kalau Anda harus paralel itu satunya upgrade, satunya jadikan yang on grid. Jadi on-grid-nya numpang ke yang upgrade, referensinya ke sana. Kalau misalnya Anda butuh 3, yang 2 ini yang PLN-nya upgrade atau inverternya upgrade, yang 1 upgrade sebagai referensi. Itu Mas ya. Kalau mau pengembangan. Yang ketiga SNI. SNI tentunya ada. Jadi sudah ada standarisasi untuk produk-produk yang dipakai di Indonesia itu misalkan SNI. Sudah ada. Saya kira cukup Mas ini Pak Nasir. Masih ada lagi tanya. Ini kita ingin mempertemukan atau memperkaya pengetahuan teoritis itu dengan hal teknis. Mungkin silakan Pak Widodo untuk memberikan pengantar dulu sedikit dan kemudian kita share. Baik, terima kasih Pak Misbah. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kita share aja ya. Jadi sekali lagi saya ini kalaupun dianggap sebagai seorang pengajar yang kurang pintar juga karena saya di kampus ya. Tapi ya itu tadi kita cerita aja ya ke belakang. Dulu kalau zaman dulu orang istilahnya sambil mencari tambahan di luar itu kan dibully Bu ya. Sekalian kita dibully dia macam-macam kan. Tapi kenyataannya sekarang berbalik haluan. Dosen-dosen yang punya rekognisi di luar tinggi ternyata diberi poin tinggi. Kemudian waktu kita mengajukan hibah-hibah ternyata sekarang yang bobotnya itu ke arah TKT-nya tinggi juga mudah di ACC. Nah itu saya juga hanya keberuntungan aja sebenarnya ya. Nah tapi begini, yang ingin saya share itu ada beberapa hal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar adanya ya kan. Saya menganggap mungkin antara elektro ITN dengan elektro Unram itu kita hampir-hampir sama lah. Kita akreditasi kita juga A, tapi kita di swasta. Kemudian fasilitas di kampus juga hampir sama gitu ya. Nah, dari raw material mungkin kami jauh di bawah dibandingkan dari Unram mungkin ya. Karena kesempatan untuk mendapatkan raw material ini kan bagaimanapun di perguruan tinggi negeri pasti lebih leluasa daripada kami di swasta. Sehingga saya mengajar adik-adik di ITN itu jujur aja lebih sulit daripada ngajar di sini mungkin ya. Itu pasti lebih sulit. Nah di situ kan harus ada suatu strategi. Nah strategi saya apa? Saya berpikir bahwa adik-adik kita sendiri yang dari jurusan ini kan seakan-akan seorang juru masak gitu ya. Kita harus mengolah produk kita ini, kita produksi sarjana ini kan nantinya pasti namanya pabrik itu kan punya segmen. Gak mungkin pabrik itu menggapai semua segmen dari segmen atas sampai bawah. Pasti yang dibidik itu ada segmen bawah, menengah, ke atas. Mercedes-Benz itu kan terkenal pabrik mobil yang diambil segmennya pasti tinggi kan. Dia nggak akan nembak segmennya Daihatsu kan nggak mungkin. ITB itu produknya kayak Mercedes-Benz mungkin ya. Ya mereka punya target di sana. Tapi si perusahaan mobil bulik dia udah menyadari yang saya tembak itu bawah, saya memang nanti pasar saya di bawah. Nah mungkin kami yang di ITN ini dengan raw material yang tidak beruntung katakan hanya 1-2 orang atau mungkin
paling banyak 10% yang di atas rata-rata, kami pasti yang kita bidik ini segmennya yang nggak akan berani mengambil segmennya si UGM mau segmen lulusan dari si ITB, ya saya tembak di bawah. Masalahnya nanti kalau adik-adik ini pasti kuliah kurikulum kita kalau nggak tunduk aturannya dikti kan ya ditutup program kita kan. Makanya kurikulum silabus ya terpaksa harus mengikuti itu. Tapi kalau begitu itu ada beberapa mahasiswa ini yang nggak mampu, misalnya dia sampai bisa menguasai metode numerik misalnya, kalkulus lanjut misalnya, kan sekarang semua mereka. Artinya itu yang betulnya level-level untuk menggapai kemampuan akademik yang tinggi. Nah itu biasanya dibutuhkan pada saat mereka menggapai pekerjaan-pekerjaan yang di perusahaan-perusahaan formal kayak PLN, Pertamina, Telkom yang didambakan anak-anak itu. Ya jujur saja sekarang ini ada sih alumni kita ini yang di PLN juga ada, tapi jumlahnya mungkin ya cuma puluhan atau paling banyak ya nggak mungkin sampai ratusan mungkin yang lolos itu. Nah yang lain kan kita nggak mungkin membiarkan mereka nggak punya senjata apa-apa untuk menembak segmen yang tadi saya bilang di non formal yang kayak kontraktor, konsultan, trading, itu kan masih banyak peluang itu. Tapi untuk menembus ke situ di awal pagi tadi kan saya sudah cerita mereka harus punya skill, dan itu di kurikulumnya untuk S1 kan kurang diberi kantong kan itu. Saya ikut tim kemarin untuk nyusun borangnya akreditasi kami di Elektro. Ada tekanan baru yang harus mewajibkan basic science itu berapa? 40%. Kalau aturan akreditasi internasional itu 25 sampai 30%. Internasional. Ya, tapi yang alam itu kita 40%. Nah, itu baru yang basic science. Belum ilmu dasar yang lain. Akhirnya skillnya dapat di mana kan nggak ada kantongnya. Nah, sementara itu kan kalau basic science kan anak-anak ITB, memang cepat mereka memahami karena nanti untuk bos yang peluang pekerjaan yang atas tadi. Nah, bagaimana dengan yang nanti untuk segmen kita yang bisa kontraktor, konsultan, industri, di manajemen operasi, di maintenance dan operasi, itu kan semua membutuhkan skill. Kembali lagi, saya akhirnya punya strategi, sifatnya ini masih strategi pribadi saya. Saya belum berani menyebutkan ini strategi resmi dari kampus misalnya. Tapi saya merasa terpanggil nyangoni anak-anak itu yang levelnya di bawah, udah saya tambahi ilmu dengan cara mereka saya masukkan di kegiatan-kegiatan bisa di riset kita yang sifatnya nanti jadi bahan untuk kuliah MPKM. Yang kedua, untuk aktivitas di laboratorium. Jadi kebetulan saya megang sebagai kepala laboratorium kompresi energi, dan orang-orang kebetulan kan di rumah teman-teman di PLN, di konsultan itu masih melihat saya sebagai masak. Saya sebagai juru masak konsultan di Jakarta, saya berusaha saya libatkan adik mahasiswa ini biar mereka kenal kerjaan dulu kalau tidak, biar tahu ini loh kerjaanmu nanti. Dan itu tentunya saya nggak bisa beri nilai. Secara resmi nilai nggak ada, tapi saya hanya cerita ke mereka. Saya mencoba baru kira-kira 2 tahun ini. Saya coba dari apa istilahnya dari aplikasi, karena jumlah mahasiswa saya tidak terlalu banyak. Semester akhir, saya coba saya tawarkan, kamu ikut proyek saya ini, tapi nggak akan ngasih nilai. Mereka tertarik tidak? Saya hanya mancingnya. Ternyata laboratorium saya kan dulunya kayak kuburan, sepi.
sekarang tiap hari itu nggak ada kosongnya. Termasuk mereka ikut penelitian saya yang di kedai rekam maupun yang riset saya yang riset eksternal itu. Jadi saya buat yang untuk riset eksternal saya membuat pembangkit kecil, PLTU kecil yang saya buat standar mengikuti apa yang pernah saya lihat di lapangan, tapi dalam bentuk prototipe. Tapi pengerjaannya saya buat sesuai dengan standar orang bekerja profesional. Ternyata dengan saya coba itu di lab itu jadi hidup. Mereka itu belajar bukan karena diurak-urak, karena nilai atau nilai enggak. Benar-benar sadar dia itu saya ternyata nggak ngerti apa-apa ya. Nah, dari situ ini pengalaman pribadi, lagi pengalaman pribadi. Ya. Anak-anak ternyata juga suka kalau diajak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan real. Kita kenalkan dulu kita ceritakan dulu ya tadi intinya bidangmu ini nanti kalau kamu bekerja seperti ini, standarnya kayak gini. Laptop saya ini saya nggak menutup-nutupi anak-anak, saya tunjukkan semua dokumen-dokumen yang saya kerja selama ini, tak tunjukkan ini. Kalau kamu jadi misalnya konsultan pengawas, kamu harus ngerti regulasi, standar code, bisa baca kontrak, bisa menyusun kontrak, pelan-pelan nanti kita tunjukkan. Nggak susah kerja. Nah dari situ kok saya melihat, oh ternyata anak ini tanpa diberi nilai mungkin katanya dia mau belajar. Mudah-mudahan mungkin nggak jauh beda ya, ada adik di sini dengan adik di tempat saya mungkin nggak jauh beda. Makanya saya sering mengajarkan ke mereka belajar yang paling mudah, yang paling bermanfaat itu magang. Ya kebetulan saya punya hubungan dekat ya dengan alumni-alumni saya yang punya perusahaan besar-besar. Saya titipi itu mau, saya titipi magang. Karena paling belajar yang paling mengenal itu pasti magang. Itu pasti. Mungkin sementara itu dulu bisa kita lanjutkan mungkin dalam bentuk diskusi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Win.